Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kahfi dengan NIM 23030150203 dari kelas PJKR kelas H. Adapun kali ini saya akan membawakan materi sejarah pendidikan, sejarah perkembangan pendidikan di berbagai peradaban, serta perkembangan pendidikan di Indonesia oleh dosen pengampu Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Pendidikan dunia telah lama sekali adanya, mulai dari zaman kuno dan zaman Yunani kuno, kemudian zaman Helenisme tahun 150 sampai 500 sebelum Masehi, ke zaman pertengahan 500 sampai 1500-an, zaman reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1600-an. Sejarah pendidikan pada zaman kuno belum banyak memberi kontribusinya kepada pendidikan pada zaman sekarang ini. Sejarah pendidikan di peradaban dunia dibagi menjadi dua, yaitu peradaban dunia lama yang termasuk Mesir, Mesopotamia, dan Cina Utara, dan peradaban dunia baru, suku Maya, Aztec, dan Inca. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah Mesir. Budaya dan pendidikan Mesir dilestarikan dan dikendalikan oleh para imam. Pada waktu itu, ilmu humaniora dan mata pelajaran praktis seperti sains, kedokteran, matematika, dan geometri diajarkan oleh para imam di sekolah formal. Sedangkan itu, keterampilan kejuruan yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti arsitektur, teknik, dan patung umumnya diajarkan di luar pendidikan formal. Mesopotamia mengembangkan pendidikan yang sangat mirip dengan Mesir. Pendidikan formal bersifat praktis dan bertujuan untuk melatih ahli kitab dan imam. Orang Mesopotamia juga mengembangkan pendidikan membaca, menulis, dan agama dasar hingga pendidikan tinggi di bidang hukum, kedokteran, dan astrologi. Selanjutnya, Cina Utara. Peradaban di Cina Utara dimulai dengan munculnya era Shang. Dengan berlakunya praktik pendidikan yang kompleks, faktanya setiap fondasi penting dari pembentukan karakter Cina modern telah diterapkan sejak peradaban awal. Maya. Bangsa Maya diketahui memiliki budaya yang sangat religius. Mereka beranggapan bahwa imam merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam pengembangan masyarakat. Salah satu pendidikan yang menonjol di kalangan bangsa Maya adalah pelatihan karakter, pengendalian diri, gotong royong, dan moderasi. Juga ditanamkan melalui sosialisasi maupun berbagai kesempatan di hari keagamaan. Selanjutnya, suku Aztec. Dalam kehidupan suku ini, pendidikan berada di bawah tanggung jawab pendeta dan tetua bangsawan yang disebut konservator. Para murid memulai pendidikan pada usia 10 tahun untuk mempelajari sejarah melalui pidato, puisi, dan musik. Alat bantu visual seperti representasi grafis sederhana juga digunakan untuk memandu fase membaca, mempertahankan minat, dan meningkatkan pemahaman fakta dan tanggal. Selanjutnya, suku Inca. Sejauh yang diketahui, tidak ditemukan adanya bahasa tertulis dalam rekaman dari suku Inca. Mereka juga sangat bergantung pada transmisi lisan sebagai saran untuk mempertahankan pelestarian budaya mereka. Pendidikan Inca dibagi menjadi dua kategori: pendidikan kejuruan untuk suku Inca biasa dan pelatihan yang sangat formal untuk kaum bangsawan. Perkembangan pendidikan di Indonesia memang melewati jalan yang sangat panjang. Dari waktu ke waktu ada transformasi pendidikan agar arah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Transformasi pendidikan di Indonesia biasanya dilakukan dari kurikulum yang digunakan, teknik pengajaran guru,
cara mengakses pelajaran dan sebagainya. Bisa dibilang pendidikan di Indonesia sekarang sudah lebih baik, terlebih dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih. Pendidikan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana dari masa ke masa sistem pendidikan yang digunakan sangat berbeda. Pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan pada masa ini sangatlah kental dan identik dengan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan di padepokan-padepokan. Materi pembelajaran yang dipelajari ternyata cukup banyak, seperti bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, teknologi, ilmu agama, ilmu eksakta, ilmu perbintangan, ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu pasti, seni bangunan, perhitungan waktu, seni tari, dan sebagainya. Pendidikan pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, pendidikan di Indonesia berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam pada masa ini disebut dengan pendidikan Islam tradisional. Pendidikan Islam tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, tetapi diupayakan secara perorangan yang diajarkan oleh ulama di suatu wilayah tertentu. Pendidikan pada masa Portugis dan Spanyol. Pada abad ke-16, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan juga misionaris, yaitu menyebarkan agama Katolik. Pada masa itu, bangsa tersebut juga mendirikan sekolah dengan kurikulum yang berisi pendidikan agama Katolik. Selain itu, murid juga diajarkan dengan mata pelajaran yakni membaca, menulis, dan juga berhitung. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Perkembangan pendidikan pada masa ini secara ketat oleh Belanda. Meskipun pada kolonial Belanda, sistem pendidikan di Indonesia sudah terstruktur dengan baik. Akan tetapi, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang sangat terbatas. Sebagian kecil saja yang bisa menikmati bangku sekolah. Akibatnya, mayoritas masyarakat Indonesia buta huruf. Pendidikan pada masa Jepang. Saat Jepang mulai menguasai, kekuasaan kolonial Belanda mulai runtuh. Runtuhnya masa kolonial disertai dengan tumbangnya sistem pendidikan, di mana pada masa Jepang menghapus pembagian sekolah berdasarkan kelas sosial. Artinya, sekolah-sekolah untuk semua pribumi dibuka, sedangkan untuk sekolah Belanda ditutup. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Jenjang pendidikan pada masa ini sudah mulai disempurnakan menjadi SNTP dan SMTA, serta memulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini juga ditetapkan jika sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pendidikan masa reformasi. Pada awal masa reformasi masih menggunakan kurikulum 1904. Beberapa saat kemudian, kurikulum 1904 diubah menjadi kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Pada tahun 2005, kurikulum 2002 digantikan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat dengan KTSP.